Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mujana dari NIM 1904014 dari kelas A. Program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dari Universitas Perintis Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Nah, perbedaan utama antara bakteri dan eukariotia adalah bakteri tersebut tidak memiliki nukleus sejati dan organel yang terikat membran. Materi genetik pada bakteri berupa DNA yang terakomodasi pada suatu tempat yang disebut dengan nukleoid. Sedangkan eukariotik memiliki nukleus yang benar dan organel yang terikat membran. Dan pada eukariotik DNA pada kromosom di dalam nukleus yang terbungkus membran nukleus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi bakteri? Mutasi terjadi karena ada kerusakan gen yang disebabkan oleh perubahan pada proses transkripsi dan perubahan urutan asam amino dari protein yang merupakan produk gen. Perubahan ini tidak terjadi karena mutagen. Nah, adapun keuntungan dan kekurangannya, yang pertama keuntungan yaitu mutasi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga organisme yang dihasilkan unggul. Adapun kekurangannya yaitu mutasi dapat menimbulkan kerusakan pada informasi genetik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses sintesis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariotik? Nah, pada dasarnya, sel menggunakan informasi genetik atau gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipeptan. Adapun perbandingan antara proses sintesis pada sel bakteri dan sel eukariotik, yaitu yang pertama pada bakteri, transkripsi dan translasi dapat terjadi secara bersama di sitoplasma sel. Hanya satu jenis RNA polimerase bakteri yang sangat bergantung pada transkripsi dan translasi. Nah, sedangkan pada eukariotik, transkripsi dan terjadi di dalam nukleus dan translasi terjadi di sitoplasma. Pertanyaan yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan sistem lag operan. Apa fungsi sistem tersebut? Sistem lag operan adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Gen-gen yang berada pada suatu operan mempunyai fungsi dalam metabolisme. Mengatur operan laktosa dilakukan oleh suatu protein regular yang berinteraksi dengan promotor. Adapun fungsi dari lag operan yaitu dalam transfer dan metabolisme dari laktosa di E. coli dan berbagai macam bakteri Anthrax lainnya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan bebas, di mana kesalahan DNA yang diperbaiki persis seperti dengan keadaan semula. Selanjutnya, perbaikan dengan fotoreaksiativitas, yaitu menggunakan enzim fotoreaktivitas. Selanjutnya, perbaikan eksisi DNA, di mana DNA yang rusak dipotong dan pada bagian yang rusak tersebut disambung kembali dengan enzim polimiase dan ligase. Selanjutnya, perbaikan rekombinasi post-replikalatif DNA, di mana yang rusak akan menghasilkan tiruan atau duplikasinya. Selanjutnya, perbaikan tidak bebas kesalahan, di mana bagian yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Terakhir, ada perbaikan kerusakan DNA, di mana perbaikan ini juga dapat terjadi dengan rekombinasi homolog. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.